Coba bayangkan ini. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bukan perintah sholat, bukan zakat, bukan puasa, tapi perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita sering mendengar ayat itu, tapi jarang merenungkan maknanya. Kenapa wahyu pertama justru tentang membaca? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena Islam ingin membangun peradaban dimulai dari ilmu. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah arah. Tanpa pengetahuan, iman mudah rapuh. Ilmu adalah fondasi dari segalanya. Dan Al-Quran menegaskannya sejak awal kerasulan bahwa ayat pertama ini adalah deklarasi besar, Islam adalah agama ilmu. Perintah membaca bukan sekedar membaca teks, tapi membaca semesta, membaca ciptaan Allah, membaca kehidupan, membaca diri sendiri. Membaca dengan nama Tuhan artinya belajar dengan kesadaran spiritual, bukan sekedar rasa ingin tahu duniawi. Artinya, Islam tidak pernah memisahkan ilmu dan iman. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu bukan hanya alat mencari nafkah, tapi jalan mengenal Sang Pencipta. Orang berilmu dalam Islam bukan hanya cerdas secara logika, tapi juga sadar secara spiritual. Itulah sebabnya Al-Quran bertanya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Az-Zumar ayat 9. Tentu tidak sama, karena pengetahuan membawa cahaya, sedangkan kebodohan melahirkan kegelapan. Dan menariknya, Rasulullah pun diperintahkan untuk terus berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Doa ini menunjukkan bahwa belajar adalah perjalanan tanpa akhir. Bahkan seorang nabi yang menerima wahyu pun masih diperintahkan untuk terus menambah ilmu. Maka bagaimana dengan kita? Tapi di dunia modern sekarang, kita justru menyaksikan paradoks. Manusia semakin berilmu tapi tidak semakin bijak. Kita bisa menciptakan teknologi luar biasa, tapi juga bisa menggunakannya untuk menipu, menghancurkan, bahkan menindas. Artinya ilmu yang tidak disertai iman bisa berubah menjadi senjata. Itulah sebabnya Islam menempatkan ilmu dalam konteks moral dan spiritual, bukan sekedar alat, tapi amanah. Al-Quran juga menggambarkan ilmu sebagai cahaya yang membimbing manusia. Tanpa cahaya itu, manusia berjalan dalam kegelapan meski matanya terbuka. Allah berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, wahyu, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Asy-Syura ayat 52. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu wahyu menuntun manusia keluar dari kebodohan menuju cahaya pengetahuan yang bermakna. Orang yang berilmu dalam pandangan Al-Quran adalah mereka yang mampu mengaitkan pengetahuan dengan nilai-nilai ilahiyah. Mereka bukan hanya tahu bagaimana alam bekerja, tapi juga memahami siapa yang menciptakannya. Karena pengetahuan tanpa kesadaran spiritual akan kehilangan arah, sedangkan iman tanpa pengetahuan akan kehilangan kekuatan. Coba kita lihat sejarah peradaban Islam. Para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Haytham bukan sekedar peneliti. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beribadah lewat ilmu. Mereka menulis, meneliti, dan menemukan hukum-hukum alam dengan keyakinan bahwa semua keteraturan itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Mereka membaca alam seperti membaca Al-Quran kedua, kitab ciptaan. Tapi zaman sekarang berbeda. Kita sering memandang ilmu hanya sebagai jalan menuju uang dan status. Banyak orang kuliah untuk gelar bukan untuk kebenaran, banyak belajar untuk karir, bukan untuk manfaat. Padahal dalam pandangan Islam, ilmu yang tidak membawa manusia kepada Allah bukanlah ilmu yang sempurna. Ilmu sejati bukanlah yang membuat kita tinggi hati, tapi yang membuat kita rendah hati karena sadar betapa kecilnya diri di hadapan kebesarannya. Al-Quran juga mengajarkan bahwa alam semesta adalah tanda-tanda atau ayat Tuhan. Setiap fenomena yang kita pelajari adalah potongan dari kebesarannya. Dan ketika kita meneliti, kita sebenarnya sedang membaca ayat-ayat Allah dalam bentuk lain. Dan ketika kita menemukan hukum alam, kita sedang menyaksikan kebijaksanaan Sang Pencipta.
Inilah sebabnya Islam menempatkan ilmuwan sejati setara dengan ulama sejati. Bukan karena gelar atau hasil risetnya, tapi karena kedalaman pemahamannya. Mereka sadar bahwa ilmu bukan untuk pamer, tapi untuk menebar manfaat dan menjaga kehidupan. Dan lebih dari itu, Al-Quran mengingatkan bahwa ilmu harus dijalankan dengan adab. Ilmu tanpa adab seperti pedang di tangan anak kecil, tajam tapi berbahaya. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, maka seharusnya semakin lembut tutur katanya, semakin luas pandangannya, dan semakin rendah hatinya. Jadi, kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam bukan sekedar tinggi, tapi suci. Ia bukan hiasan dunia, tapi jalan menuju Tuhan. Karena itu, siapapun yang menempuh jalan mencari ilmu dengan niat yang benar, Allah akan memudahkannya menuju surga. Kalau begitu, belajar bukan cuma kewajiban intelektual, tapi ibadah spiritual. Karena dengan ilmu, kita mengenal Tuhan dengan sadar, bukan sekedar percaya tanpa bukti. Dan hanya dengan ilmu, iman bisa terus hidup dan berkembang. Jadi, sebelum kita menganggap belajar itu beban, mari renungkan. Setiap kali kita membaca, meneliti, atau berpikir, sebenarnya kita sedang menjalankan perintah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya saat kita bahas tentang nilai ilmu pengetahuan dalam Islam dan kenapa ilmu yang tidak diamalkan ibarat hujan yang jatuh di tanah tandus. Jadi tetap terus ikuti channel ini karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.